Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhriya Khofifatur Rahmah. Di sini saya akan menjelaskan Learning Journal Agenda 3 dengan materi Smart ASN yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Widya Suara Bapak Dr. Andes Didi Dwianto. Literasi digital. Menurut UNESCO, dalam modul UNESCO Digital Literacy Framework, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan. Ini mencakup kompetensi yang secara beragam disebut sebagai literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi, dan literasi media. Kominfo sendiri menjabarkan literasi digital ke dalam 4 kompetensi, yaitu kecakapan menggunakan media digital atau digital skills, budaya menggunakan digital culture, etis menggunakan media digital ethics, dan aman menggunakan media digital safety. Peta jalan literasi digital di Indonesia. Indikator yang menentukan keberhasilan terwujudnya Indonesia Digital Nation, yaitu yang pertama adalah International Telecommunication Union, yang kedua adalah Institute of International Management Development, dan yang ketiga adalah Kata Data Insight Center. Implementasi literasi digital. Sejalan dengan perkembangan ICT, Information, Communication, and Technology, muncul berbagai model pembelajaran secara daring. Selanjutnya, muncul pula istilah sekolah berbasis web atau web school atau sekolah berbasis internet cyber school yang menggunakan fasilitas internet. Bermula dari kedua istilah tersebut, muncullah berbagai istilah baru dalam pembelajaran yang menggunakan internet seperti online learning, distance learning, web-based learning, and e-learning. Pilar literasi digital. Yang pertama adalah etika bermedia digital. Etika bermedia digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 dasar dalam etika bermedia digital. Dasar yang pertama adalah pengetahuan dasar akan peraturan, regulasi yang berlaku, tata krama, dan etika berinternet. Dasar yang kedua adalah pengetahuan dasar membedakan informasi apa saja yang mengandung hoax dan tidak sejalan. Dasar yang ketiga adalah pengetahuan dasar berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital yang sesuai dengan kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku. Dan dasar yang keempat adalah pengetahuan dasar bertransaksi secara elektronik dan berdagang di ruang digital yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3 tantangan dalam menimbang urgensi penerapan etika bermedia digital, yaitu yang pertama adalah penetrasi internet yang sangat tinggi di kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Yang kedua, perubahan perilaku masyarakat yang berpindah dari media konvensional ke media digital. Dan yang ketiga adalah situasi pandemi COVID-19 yang menyebabkan intensitas orang berinteraksi dengan gawai semakin tinggi. Lalu, apakah kita perlu menyebarkan setiap informasi yang kita miliki? Apakah kita perlu memiliki beberapa pertimbangan sebelum menyebarkan suatu informasi? Dan apakah informasi ini sudah benar? Apakah informasi ini juga penting? Apakah informasi ini bermanfaat bagi keselamatan dan perbaikan situasi masyarakat jika disebarkan? Mari kita menggunakan internet dengan bijak. Pilar literasi digital. Yang kedua adalah budaya bermedia digital. Kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 dasar dalam budaya bermedia digital. Yang pertama adalah pengetahuan dasar akan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan berbudaya, berbangsa, dan berbahasa Indonesia. Yang kedua adalah pengetahuan dasar membedakan informasi mana saja yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila di mesin telusur seperti perpecahan, radikalisme, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pengetahuan dasar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi, menjunjung nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat adalah pengetahuan dasar yang mendorong perilaku konsumsi sehat, menabung, mencintai produk dalam negeri, dan kegiatan produktif lainnya.
Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan modul budaya bermedia digital adalah menyesuaikan dan mengakomodasi panduan ini dengan keragaman budaya daerah. Pada dasarnya, Indonesia memiliki modal kearifan lokal yang luar biasa. Kearifan lokal inilah yang perlu diintegrasikan ke dalam budaya digital Indonesia, sehingga memperkaya kita semua. Tantangan lain adalah bagaimana mengajarkan dan mengaplikasikan budaya digital kepada target sasaran yang bukan hanya berbeda budaya, tetapi juga memiliki keragaman variabel sosioekonomi. Tidak kalah penting adalah bagaimana menyentuh kelompok-kelompok minoritas supaya tidak tertinggal dalam pengembangan budaya digital, yaitu warga difabel, masyarakat di kawasan 3T, lansia, anak-anak, dan perempuan. Pilar yang selanjutnya adalah aman bermedia digital, adalah kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 dasar dalam aman bermedia digital. Yang pertama adalah pengetahuan dasar fitur proteksi perangkat keras, yaitu dengan menggunakan kata sandi atau fingerprint, lalu pengetahuan dasar memproteksi identitas digital dengan kata sandi. Yang kedua adalah pengetahuan dasar dalam mencari informasi dan data yang valid dari sumber yang terverifikasi dan terpercaya, memahami spam dan phishing. Dan yang ketiga adalah pengetahuan dasar dalam memahami fitur keamanan platform digital dan menyadari adanya rekam jejak digital dalam memuat konten sosmed. Dan yang keempat adalah pengetahuan dasar pelindungan diri atas penipuan atau scam dalam transaksi digital serta protokol keamanan seperti PIN dan kode autentikasi. Pilar yang selanjutnya adalah cakap bermedia digital, adalah kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 dasar. Dasar yang pertama adalah pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras digital seperti HP atau PC. Yang kedua adalah pengetahuan dasar tentang mesin telusur, search engine dalam mencari informasi dan data, memasukkan kata kunci, dan memilah berita benar. Yang ketiga adalah pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi chat dan media sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi, mengunduh dan mengganti setting. Dan yang keempat adalah pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital dan e-commerce untuk memantau keuangan dan bertransaksi secara digital. Implementasi literasi digital dan implikasinya. Landscape digital, internet dan dunia maya. Landscape digital merupakan sebutan kolektif untuk jaringan sosial, surel, situs daring, perangkat seluler, dan lain sebagainya. Fungsi perangkat keras dan perangkat lunak saling berkaitan sehingga tidak bisa lepas satu sama lain. Kita tidak bisa mengakses dunia digital tanpa fungsi dari keduanya. Salah satu perangkat keras yang seringkali digunakan dalam dunia digital adalah komputer. Komputer yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah komputer pribadi. Berikut ini adalah kategori mesin komputer. Ada komputer desktop, lalu ada notebook, ada netbook, kemudian ada tablet, dan yang saat ini banyak digunakan adalah smartphone. Aplikasi percakapan dan media sosial adalah salah satu bagian dari perkembangan teknologi yang disebut sebagai tolak ukur yang sangat menarik dan memiliki kaitan dengan berbagai aspek. Lalu ada aplikasi dompet digital, loka pasar, dan transaksi digital. Dompet digital hadir sebagai upaya dalam mewujudkan metode pembayaran non-tunai untuk berbagai keperluan ataupun kebutuhan. Etika berinternet. Di dunia digital, kita juga mengenal etika berinternet atau lebih dikenal dengan netiquette, network etiquette, yaitu tata krama dalam menggunakan internet. Hal paling mendasar dari netiquette adalah kita harus selalu menyadari bahwa kita berinteraksi dengan manusia nyata di jaringan yang lain, bukan sekedar dengan deretan karakter huruf di layar monitor, namun dengan karakter manusia sesungguhnya. Etika berinternet. Jangan menggunakan huruf besar atau kapital. Apabila mengutip dari internet, kutiplah seperlunya. Tidak menggunakan huruf kapital semua, membiasakan menuliskan subjek email untuk mempermudah penerimaan pesan, dan lain-lain. Informasi hoax, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif lainnya. Konten negatif muncul karena motivasi-motivasi pembuatnya yang memiliki kepentingan ekonomi atau mencari uang, politik, atau menjatuhkan kelompok politik tertentu, mencari kambing hitam, dan memecah belah masyarakat, berkaitan suku, agama, ras, dan antar golongan. 8 prinsip praktik digital. Yang pertama, menyediakan pelayanan inklusif
responsif yang mendorong pekerjaan digital maupun aktivitas pembelajaran. Yang kedua, menyertakan aspek kesejahteraan digital dalam kebijakan yang sudah ada. Yang ketiga, menyediakan lingkungan fisik dan daring yang aman. Yang keempat, mematuhi petugas yang bertanggung jawab mengenai aktivitas digital. Yang kelima, memenuhi tanggung jawab etik dan hukum yang berhubungan dengan aksesibilitas, kesehatan, dan inklusi. Yang keenam, menyediakan pelatihan, kesempatan belajar, pendampingan, dan bantuan partisipasi dalam kegiatan digital. Yang ketujuh, memahami proses dampak positif maupun negatif dari aktivitas digital dalam kesejahteraan individu. Dan yang kedelapan adalah menyediakan sistem perlengkapan dan konten digital yang inklusif dan mudah diakses. Hak dan kewajiban dalam dunia digital. Yang pertama adalah akses dan tidak diskriminatif. Yang kedua, kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi. Yang ketiga, kebiasaan berkumpul, berkelompok, dan partisipasi. Yang keempat, kebebasan berkumpul. Yang kelima, perlindungan privasi dan data. Yang keenam, pendidikan dan literasi. Yang ketujuh, perlindungan terhadap anak. Dan yang kedelapan adalah hak mendapatkan pertolongan terhadap HAM. Sekian, terima kasih.